Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Pagi hari ini dikumpulkan kembali oleh Allah dalam suasana yang penuh dengan kenikmatan Allah, bisa ruku, sujud. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Al-Baqarah. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa semua yang diciptakan Allah, yang terhampar di alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau yang di dalam ulumul Quran ini disebut sebagai ayatun kauniyah. Jadi ayat itu ada dua. Yang pertama ada ayat yang qauliyah, yang terucap oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan juga ayat-ayat yang kauniyah, yang tercipta. Alam semesta ini adalah semuanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang membaca ayatnya Allah pasti akan mendapatkan sirrun min asrarillah, rahasia-rahasia Allah. Semakin banyak orang mengkaji ayatnya Allah, baik yang qauliyah maupun yang kauniyah, pasti akan mendapatkan cahayanya Allah, nurnya Allah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang jauh daripada ayatnya Allah, baik Quran maupun yang qauliyah, malas untuk belajar, malas untuk meneliti, malas untuk mengkaji, maka dia tidak akan mendapatkan sirrun min asrarillah, rahasia-rahasia Allah nggak akan kita dapatkan. Semakin banyak orang belajar, siapapun dia, kata Allah, baik yang sudah beriman maupun yang belum, pasti diberikan sirrun min asrarillah, pasti diberikan nurun dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya dari Allah. Makanya nun sewu, ketika orang barat misalnya atau orang yang non-muslim belajar tentang ayat kauniyah ini dengan luar biasa, maka dia akan mendapatkan ilmu bagaimana mengelola alam semesta ini dibandingkan kita yang tidak membaca. Nah, ini barangkali dorongan Allah, kita didorong bukan hanya kita belajar tentang ayat yang qauliyah, yang terucap Al-Quran, tetapi juga ayat yang kauniyah. Allah berfirman di dalam Al-Quran ayat 164 dalam surat Al-Baqarah, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Nah, di ujung ayat ini yang Allah sejatinya menampar kita. Kalau kita, kata Allah, masih punya akal, masih waras bahasanya Allah, maka pasti akan membaca semua ayat-ayat yang kauniyah. Di antaranya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, langit, bumi serta isinya semuanya. Wa ikhtilafil lail wan nahar, perubahan malam dan siang. Jadi malam berubah menjadi siang, siang berubah menjadi malam. Itu bukan
hanya sesuatu yang alamiah saja. Ini ayatnya Allah. Ini adalah tanda-tanda Allah yang luar biasa. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan ketika kita melihat ada benda berat namanya bahtera, perahu, kok bisa ngapung di atas air. Ini kadang-kadang kita melihat ya biasa saja. Karena apa? Saking biasanya kita melihat perahu, nggak kepikiran bahwa di situ ada ayat min ayatillah. Archimedes, orang yang barangkali tidak beriman kepada Allah, ketika berendam di bak mandi, menemukan sirrun min asrarillah, rahasianya Allah, sehingga apa? Dia menemukan satu teori hukum namanya hukum Archimedes, yang kemudian berkembang sampai dengan orang bisa menciptakan perahu